Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taklil Pratama dengan NIM 117 dari kelas 6B akan menyampaikan opini pribadi saya tentang teknologi informasi dalam perspektif Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa teknologi itu sudah sangat erat hubungannya dengan kita. Sudah sangat banyak teknologi yang sering kita pakai saat ini. Tentunya, teknologi dari dulu sampai sekarang itu mengalami banyak sekali perubahan. Seperti jika zaman dahulu itu, jika kita mau menghubungi kerabat kita yang jauh atau berkirim surat dengan teman kita yang jauh, maka itu kita perlu pos dan itu butuh waktu yang cukup lama. Nah, sedangkan sekarang itu kita sangat dipermudah dengan adanya aplikasi chatting. Dengan kita tinggal ketik pesannya, lalu kita tinggal kirim, maka pesan itu akan terkirim tidak sampai 1 detik bahkan. Lalu jika kita ingin menelpon teman kita yang jauh, misalkan jika kita ingin menghubungi teman kita, kalau dulu kan jarang yang punya handphone ya, yang punya telepon tuh jarang. Terus juga jarang sekali cuma orang-orang tertentu aja yang punya handphone. Nah, maka dari itu dulu tuh kalau kita mau nelfon, maka kita harus ke telepon umum, harus kita masukin koin, ngantri sebagainya. Sedangkan sekarang itu sudah dipermudah dengan adanya ponsel. Pasti sekarang semua orang pada punya ponsel dong. Nah, bahkan anak kecil aja pasti pada punya ponsel juga, udah dikasih sama orang tuanya. Nah, sekarang itu zaman sudah banyak berubah. Teknologi informasi itu bisa memberikan banyak manfaat untuk kita. Apalagi teknologi informasi apabila diintegrasikan dengan keilmuan keagamaan kita, yaitu agama Islam. Nah, teknologi informasi sendiri itu seperangkat alat yang bertugas itu untuk memproses banyak informasi. Nah, sekarang itu contoh penerapan teknologi informasi itu seperti internet. Internet itu adalah sumber dari informasi, itu pokoknya segala ada di internet deh. Nah, nanti dari internet itu akan turun bercabang ke sosial media, media massa online, dan lain-lain. Nah, Allah juga berfirman tentang teknologi dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 33 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Hai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melewati penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat melintasinya kecuali dengan kekuatan. Kekuatan yang dimaksud adalah kita harus mempunyai teknologi dan ilmu yang cukup untuk melampaui batas tersebut. Nah, saya punya beberapa dampak positif dari teknologi informasi yang sangat berguna untuk kita semua. Ini menurut opini saya. Yang pertama itu adalah dakwah. Dakwah itu adalah menyampaikan atau menyebarkan ilmu agama kepada orang banyak yang biasa dilakukan oleh ulama atau ustadz. Nah, kalau zaman dulu itu banyak ulama atau ustadz yang kalau misalnya mau berdakwah itu harus berjalan dari satu kampung ke kampung lain, yang mana itu menurut saya itu tidak efektif dan efisien, karena itu bisa membuang waktu dan juga menghabiskan tenaga si pendakwah tersebut. Nah, sekarang itu kita ada yang namanya internet, dan internet ada juga turunannya yaitu sosial media. Nah, kita bisa manfaatkan sosial media itu untuk berdakwah melalui sosial media, karena pengguna sosial media sendiri di Indonesia itu ada hampir 160 juta pengguna per 2020, yang mana itu merupakan 59% dari populasi orang di Indonesia. Dan kebanyakan itu pengguna itu mulai dari 17 tahunan, yang mana itu bisa menjadi sasaran yang tepat apabila ingin berdakwah melalui sosial media. Nah, selanjutnya itu teknologi informasi bisa sebagai sumber informasi keagamaan. Misalkan kita ingin mencari suatu informasi yang berkaitan dengan agama di internet. Nah, sekarang kita tinggal ketik dan nanti akan muncul hasilnya di
di internet. Nah, itu akan mempermudah kita kalau kita butuh informasi yang mendesak gitu. Misalkan kita nggak tahu nih yang pengen kita lakuin ini bener apa salah. Nah, kalau misalkan kita nyari buku dulu di perpustakaan dulu lama kan. Nah, maka dari itu kita itu bisa menggunakan internet sebagai salah satu sumber informasi keagamaan. Oh iya, kelewatan tadi untuk dakwah itu menurut data dan analisis yang dilakukan oleh mahasiswa ITB tahun 2017, pengguna keefektifan sosial media digunakan sebagai media dakwah itu kurang lebih mencapai 36%, yang mana itu cukup baik dibandingkan dengan metode ceramah yang hanya 12% tingkat keefektifannya. Lalu dengan adanya teknologi ini juga bisa sebagai ladang kita untuk beramal kepada sesama. Nah, kalau misalkan dulu itu ribet, kalau misalkan mau beramal kita harus gimana, tapi sekarang sudah sangat mudah. Caranya itu kita tinggal buka website yang bisa menerima amal, lalu kita tinggal klik, kita tinggal isi, kita tinggal pilih nominal, lalu kita bayar melalui rekening atau kartu kredit dan semacamnya. Itu tuh bisa sangat mempermudah kita dalam beramal. Nah, karena dengan adanya website itu kita juga beramal tuh dengan cara satu sekali klik aja gitu. Nah, sebagai contoh website kita bisa itu juga dia menyediakan ladang kita untuk beramal, untuk berbagi kepada sesama. Nah, kita bisa ini udah ada dari 2013. Nah, lalu berdasarkan data dari kita bisa terhitung sampai April 2018, dia itu sudah menghimpun dana kurang lebih 100 miliar lebih, bisa hampir mencapai 100 besar maksudnya, hampir mencapai 200, dengan donaturnya itu mencapai 275.000 orang. Bayangkan orang segitu banyak bisa beramal dengan mudah melalui satu website saja. Selanjutnya itu bisa kita gunakan teknologi informasi sebagai media pembelajaran. Nah, kalau kita dulu bingung kalau misalnya mau belajar itu gimana, tapi sekarang itu sudah sangat gampang. Misalkan kita mau belajar untuk ujian besok, nah itu juga kita tinggal cari di internet, maka akan muncul website-website yang menyediakan pembelajaran buat kita, baik itu gratis maupun berbayar. Nah, selain itu kalau berbicara tentang agama, kita juga bisa memperdalam pembelajaran tentang baca tulis Quran kita. Nah, di sini misalkan kita mau belajar baca tulis Quran melalui metode pendekatan Al-Quran digital. Dan jika kalau misalkan kita mau baca Quran dengan nada tertentu, misalkan dengan nada imam yang di Mekah atau di Madinah, maka kita sekarang tinggal streaming saja, cari nada seperti apa, nanti akan muncul hasilnya, dan itu kita bisa putar terus menerus berulang-ulang agar kita semakin fasih melafalkannya. Nah, datanya sudah saya cari dan ada survei yang membuktikan bahwa mahasiswa FITK pasca sarjana UIN Jakarta itu udah melakukan survei kepada siswa kelas 9 salah satu SMP negeri di Jakarta. Nah, dia itu melakukan survei tentang perbedaan nilai akhir tentang baca tulis Quran dari siswa yang melakukan pembelajaran dengan pendekatan Al-Quran digital maupun yang tidak menggunakan pendekatan Al-Quran digital. Maka hasilnya itu yang melakukan pembelajaran dengan pendekatan Al-Quran digital itu tuh hasilnya itu skor akhirnya itu 80,16. Nah, kalau dibandingkan dengan yang tidak menggunakan pendekatan pembelajaran dengan Al-Quran digital, hasil akhirnya itu rata-ratanya itu cuma 76,6. Nah, berarti di sini tuh bisa terlihat bahwa
teknologi informasi itu juga membantu kita dalam pembelajaran. Nah, kesimpulan dari ini adalah teknologi informasi itu sudah sangat banyak membantu kita dalam berbagai hal, berbagai aspek. Nah, sudah banyak dampak positif yang bisa kita rasakan. Lalu kita sebagai muslim yang taat, kita harus menggunakan teknologi informasi tersebut sebaik mungkin dan sebijaksana mungkin, agar hasil yang nanti kita dapat juga bisa bermanfaat lagi buat kita. Apalagi apabila kita gunakan itu yang berhubungan dengan integrasi keagamaan, maka itu akan menghasilkan hasil yang sangat baik lagi. Mungkin sekian, cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.